Warta Jemaat Minggu 27 Oktober 2024. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari silakan menghubungi Majelis Jemaat atau kontak person Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu 30 Oktober 2024 pukul 5.30 WIB, tempat di gereja yang dipimpin oleh Penatua Jenny. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan hari Kamis 31 Oktober 2024 pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Penyelenggara keluarga Bapak Dartono Siregar, tempat kediaman BTN Pamanukan yang dipimpin oleh Penatua Yosafat Hanario. Liturgosnya Ibu Hani Mariani. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan pada hari Minggu atau hari ini 27 Oktober 2024 waktu pukul 12 WIB atau setelah ibadah, tempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB atau pukul 7 malam di tempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa anggaran bulan keluarga 2024 sebesar Rp2.500.000. Persembahan yang masuk masih 2 juta. Jadi ada kekurangan sekitar Rp500.000. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Biaya yang dibutuhkan untuk penambahan daya listrik atau AC sebesar Rp11 juta. Persembahan yang masuk masih Rp5.480.000. Jadi masih ada kekurangan Rp5.520.000. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan umat boleh dilihat di warta. Sekian warta jemaat hari ini. Umat yang terkasih, kasih Tuhan tetap dan terus mengalir dalam kehidupan keluarga kita. Dia memberikan hari yang baru untuk dapat disyukuri. Saat ini, hendaklah kita terus bersyukur dan memuji Tuhan. Mari kita masuk ibadah dengan bernyanyi KJ 2 bait yang pertama, 2 dan 4.
kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Allah, dengan penuh kesungguhan, marilah kita mengakui bahwa perkataan, perbuatan dan tingkah laku kita kerap menyakiti dan merusak relasi dengan sesama. Secara pribadi, mari kita menyatakan penyesalan kita melalui doa. Kita berdoa. Dalam keterbatasan, kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengampunan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membarui diri, sebagaimana Kristus mengajar kami. Amin. Berita anugerah kami undang berdiri. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam Matius 6 ayat 14.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, penuh kasih karunia, serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang baik, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita sambut dengan pujian Benang yang Kusut. Benang yang kusut
Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah untuk segala kebaikan, segala kemurahan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Khususnya ketika hari ini dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang baik, kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh memuji nama Tuhan bersama-sama. Dan kini tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda Alkitab. Kami percaya bahwa melalui perenungan kami pada hari ini, kami dimampukan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri yang berbicara kepada diri kami masing-masing, sehingga setiap firman itu boleh menguatkan dan juga boleh menyegarkan setiap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 9. Sekali lagi bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 126 secara berbalasan. Bagi kita perkara besar, maka kita pun bersuara.
kedua diambil dari surat Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Demikianlah bunyinya. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat iman. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil menurut Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang memelihara sabda firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masih ada yang ketinggalan di Kuningan? Ya, semoga gak ada anggota keluarganya yang ketinggalan di Kuningan ya. Kalau ada, nanti kita berangkat lagi naik angkot ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya punya beberapa benang. Pada awalnya benang-benang ini tersusun dengan rapi, dengan baik, dengan teratur. Namun karena berbagai hal, benang saya itu jadi seperti ini, ya. Apa ini? Jadi kusut, ya. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya pink, ya. Menurut Bapak Ibu, tali yang sudah kusut ini bisa diurai lagi enggak? Bisa.
Gimana caranya? Apakah kalau benang ini saya letakkan di meja, benang ini akan terurai dengan sendirinya? Tidak, ya, kecuali 100 tahun lagi mungkin bisa. Ya. Bagaimana kalau benang ini kita tarik dengan kuat dengan membabi buta? Kira-kira benang ini akan terurai atau enggak? Ada yang mau coba? Ya. Justru malah semakin kuat semakin kusut, ya, semakin ditarik, semakin dipaksa, ya. Justru kalau enggak ini putus, ya tambah kusut. Ya. Nah, benang yang kusut ini, ya, seringkali menjadi gambaran betapa kusutnya permasalahan kehidupan manusia, khususnya kehidupan keluarga. Ya. Warna yang berbeda-beda ini menggambarkan bagaimana ada banyak, ya, permasalahan yang saling berkelit, ya. Ya, bisa tuntutan hidup, bisa tuntutan pekerjaan, bisa luka di masa lalu, memori jelek di masa lalu, memori buruk, dan berbagai hal yang kita anggap sebagai sebuah permasalahan. Ya. Kalau kita letakkan masalah itu, ya semoga suatu saat masalah ini bisa selesai dengan sendirinya. Kayak tadi, ya sampai kapan, ya, tidak akan selesai dengan sendirinya. Atau mungkin akan ditarik, ya, setiap anggota keluarga saling menarik, ya, saling tarik, ya, harusnya gini, harusnya begitu, kamu salah, harusnya gini, harusnya gitu, ya. Apakah masalah itu akan terurai? Tidak. Justru seperti ini akan semakin kusut. Saling menyalahkan satu dengan yang lain, terjadi miskomunikasi, terjadi perselisihan, bahkan yang paling ngeri itu adalah terjadi kekerasan antara satu dengan yang lain. Lalu pertanyaannya adalah, apakah benang yang kusut, ya, masalahan kita yang kusut bagai benang ini bisa dipulihkan lagi, bisa diurai lagi? Setiap orang saya yakin punya masalahnya sendiri-sendiri, punya benang kusutnya sendiri-sendiri. Soal mana yang paling kusut, ya relatif, ya, dan buat apa juga dibandingkan, kamu kusutnya seberapa, saya seberapa, ya nggak ada untungnya juga. Ya. Bartimeus di dalam bacaan kita hari ini juga mempunyai benang kusutnya sendiri. Ya. Siapa itu Bartimeus? Menurut kesaksian Injil Markus kita hari ini, Bartimeus adalah seorang pengemis buta. Ya, dia adalah seorang pengemis buta. Bartimeus, ya, artinya anak Timeus. Ya, dia adalah seorang pengemis buta. Meskipun Injil Markus ini tidak menceritakan secara detail bagaimana kehidupannya, dia seperti apa, tetapi kita dengan mendengarkan kata pengemis buta saja, kita bisa membayangkan bagaimana kusutnya kehidupannya. Ya. Secara fisik ia mengalami kebutaan. Ia tidak dapat melihat yang kata orang bisa melihat sebagai keindahan. Ya. Wah, itu bunganya indah loh, warnanya merah, kuning, hijau, indah. Tapi bagi orang buta, maaf ya, yang karena saya nggak buta juga, nggak tahu apa yang dilihat warnanya, dia nggak tahu warna hijau, merah, kuning yang indah itu seperti apa. Ya. Bahkan ia juga tidak bisa melihat wajah orang yang dia kasihi. Paling meraba bisa, tapi kalau melihat ini loh, anakmu ini ganteng banget, ya, gimana bayangin orang ganteng itu? Dan juga secara sosial dia jelas bukan orang terpandang, bukan orang terhormat. Dikatakan dia adalah seorang pengemis, ya. Secara ekonomi jelas dia harus berjuang dengan kehidupannya, ya. Dia harus mengemis, meminta kebaikan, belas kasihan orang, ya, duduk di pinggir jalan dan seterusnya. Bahkan secara teologis kadang ia kerap dihakimi atau direndahkan sebagai orang yang berdosa. Kita ingat tentang kisah Yesus dan juga para muridnya ketika melihat seorang yang buta. Ya. Dia buta ini karena dosanya atau dosa orang tuanya. Ya. Jadi secara sosial menderita, secara ekonomi susah, secara fisik susah,
sekarang dihakimi orang yang berdosa lagi. Ya, numpuk-numpuk tuh. Ibarat seseorang yang jatuh ketimpa tangga, ya. Udah ketimpa tangga, apalagi itu. Ya. Nah itu. Ya. Banyak kekusutan yang ada di dalam pikirannya. Ya. Tetapi yang menarik, Injil Markus memberikan kisah bahwa ketika Tuhan Yesus dan rombongannya melewatinya, Bartimeus ini segera berseru, ya. Berseru itu adalah mengatakan dengan keras, ya, mungkin sejenis dengan berteriak begitu ya. Yesus anak Daud, kasihanilah kami, kasihanilah aku. Ya, ia memohon belas kasihan kepada Yesus, ya. Ia memanggil Yesus sebagai anak Daud karena ia yakin bahwa Yesus dari Nazaret ini bisa memulihkannya. Namun orang-orang yang merasa terganggu, ya, ia justru menyuruh Bartimeus ini diam, ganggu, berisik. Ya. Tapi yang menarik, Bartimeus malah justru semakin keras memanggil Yesus dengan anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Menurut saya tindakan Bartimeus ini sangat menarik. Mengapa? Karena Bartimeus ini tidak menyerah pada keterbatasan di dalam dirinya, tidak menyerah pada kekurangan dirinya, atau menyerah kepada orang-orang yang berusaha menghalang-halanginya untuk berjumpa dengan Yesus. Bartimeus juga tidak membiarkan dirinya menjadi pasif, menjadi korban nasib. Ya udahlah, nasibnya emang begini, ya. Sampai kapanpun ya akan kayak gini, ya. Korban nasib gitu ya kalau orang bilang. Dia tidak mau menjadi korban nasib atau membiarkan permasalahan itu selesai dengan sendirinya. Semoga mudah-mudahan masalah-masalah ini bisa kelar dengan sendirinya, ya, bisa pulih dengan sendirinya. Bartimeus tidak melakukan itu, namun Bartimeus melakukan yang sebaliknya. Baginya pemulihan itu tidak bisa terjadi kalau ia hanya bisa menunggu, ia hanya menanti, ia hanya duduk, tetapi ia harus melakukan sesuatu. Pemulihan itu harus diusahakan. Ada tindakan aktif yang harus dilakukan. Dan inilah yang dilakukan Bartimeus. Ia berseru, ya, ia aktif terlebih dahulu untuk menjangkau, untuk memanggil Yesus yang ia percaya bisa memulihkannya. Dan ternyata usahanya ini tidak sia-sia. Tuhan Yesus ternyata mendengar seruan dari Bartimeus ini dan minta tolong, ayo dibawa ke sini, ya. Dan di Bartimeus ini enggak tunggu bentar ya. Enggak. Ternyata dia langsung berdiri, ya. Dia segera menanggalkan jubahnya dan dia segera menjumpai Yesus. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Ya. Dan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus tidak mengatakan, gimana kalau misalnya supaya saya yang pada awalnya seorang pengemis tiba-tiba menjadi saudagar kaya, menjadi seorang yang terpandang secara sosial, ya. Karena tadi kita ingat, dia bukanlah orang yang dari kalangan atas, dia adalah seorang pengemis, berarti dari kalangan yang bawah justru. Bartimeus juga tidak menghendaki supaya Yesus membalas dengan kejam orang-orang yang telah merendahkan dan menghakimi dirinya sebagai orang berdosa. Ya. Tuhan, kalau bisa tolonglah balas yang lebih kejam orang-orang yang pada awalnya merendahkan saya, menghakimi saya sebagai orang berdosa. Padahal mungkin kebutaan ini ada sejak lahir, ya. Bukan dosa orang tua saya, bukan dosa saya, tetapi memang dari lahir saya sudah buta. Tapi Bartimeus tidak memohon itu. Justru yang ia kehendaki adalah ia mohon supaya ia bisa melihat.
Bagi Bartimeus penglihatan jauh lebih berharga dari apapun. Inilah keinginan, harapan Bartimeus yang muncul, timbul dari dalam hati. Kejujuran akan sebuah apa yang Bartimeus butuhkan, bukan sesuatu yang Bartimeus inginkan. Ya. Timbul dari apa yang Bartimeus sungguh-sungguh butuhkan, bukan dari yang Bartimeus inginkan. Dan karena kejujuran, ada ketulusan hati ini, Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ia bisa melihat, lalu ia mengikut Yesus di dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Bartimeus ini? Mari kita ingat dengan benang kusut yang tadi sejak awal kita bicarakan ini. Setiap keluarga punya benang kusutnya sendiri-sendiri, punya benang permasalahan sendiri-sendiri. Namun satu hal yang saya dapatkan, saya refleksikan dari kisah Bartimeus ini adalah Bartimeus mengajarkan bahwa sepelik, sekusut apapun permasalahan kehidupan manusia, selalu ada harapan untuk dipulihkan. Di dalam Tuhan, kalau menurut lagu tadi, tidak ada yang mustahil. Sebagai orang beriman tentu setiap hari, bahkan setiap saat kita seperti Bartimeus. Kita berseru, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah keluarga kami, Tuhan kasihanilah bangsa kami. Sebagai bentuk harapan kita supaya Tuhan memulihkan keluarga kita. Kalau seandainya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dan bertanya dengan Bapak Ibu, saudara, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, saya bertanya, Tuhan Yesus bertanya kepada Pak Kris misalnya, Pak Kris, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, Pak Subianto misalnya, Bu Berti misalnya, Bu Kristin misalnya. Kira-kira kita mau jawab apa? Udah ada gambaran? Kalau Bu Heni akan jawab apa? Udah kepikiran belum? Oke, Bu Heni, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bu Mastiar, Pak Cek, Pak Selagan misalnya. Apa yang akan menjadi jawaban kita? Apa kita akan tetap meminta, Tuhan kalau bisa saya cuma meletakkan masalah ini, Tuhan sendiri yang mengurainya, ya. Kayak benang tadi, ya nunggu sampai kapan? Atau mungkin kita meminta apapun yang kita minta boleh, ya. Bartimeus juga diberi ruang kok, ya. Tuhan kan gak bertanya, kau pengen sembuhkan, aku sembuhkan, enggak. Tuhan justru bertanya dulu, apa sih yang kamu kehendaki ini? Apa sih yang kamu butuhkan? Ya. Kita boleh minta apapun kok, ya. Boleh minta juga kalau tiba-tiba permasalahan kita hilang juga boleh, ya. Kita juga boleh minta yang sekarang kita gak punya apa-apa jadi punya apa-apa juga boleh, ya. Tuhan selalu punya ruang, selalu kasih ruang kok buat kita. Tapi permasalahannya adalah apakah kita seperti Bartimeus ini, permintaan yang memang merupakan sebuah ketulusan, kejujuran yang timbul dari kebutuhan, bukan sebuah keinginan. Jangan-jangan yang sebenarnya kita butuhkan ini adalah seperti apa yang dibutuhkan oleh Bartimeus. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Supaya setiap orang keluarga dapat melihat bahwa ketika mereka berjuang untuk melerai permasalahan keluarganya, Tuhan turut berjuang di dalamnya. Ya. Kan kadang kalau semakin kusut ini boro-boro ngelihat Tuhan, ya. Yang dilihat ya benangnya ini, kapan usutnya. Tapi dengan mengharapkan Tuhan, biar saya melihat karya Tuhan di tengah usaha saya.
atau supaya Tuhan kami dapat melihat permasalahan-permasalahan ini dengan lebih jernih, dengan lebih sabar lagi, ya. Kalau mau coba ditarik masing-masing ya susah, ya. Tapi kalau misalnya dilihat dengan lebih dengan jernih, mungkin dilihat dulu yang sederhana dulu, yang lebih diprioritaskan dulu, ya. Enggak semuanya tiba-tiba langsung. Itu kan juga perlu sebuah pikiran yang jernih, ya. Atau Tuhan, kami membutuhkan supaya kami dapat melihat anggota keluarga kami dengan orang-orang yang berharga. Mereka semua berharga dan berarti buat kami, ya. Sehingga kami mau memberi ruang kepada anggota yang lain untuk terlibat, memberikan solusi, ya, tumbuh bersama, ya. Itu juga bisa, ya. Karena bisa jadi awal-awal kasus KDRT itu kan justru mulai dari permasalahan kusut yang gak selesai-selesai, ya. Jadi permohonannya bukan ya diletakkan di meja bisa selesai sendirinya, tetapi justru Tuhan, aku pengen melihat segala sesuatu di dalamnya hal baik apa yang bisa saya lihat, ya. Dan apabila nanti keluarga kita boleh mengalami pemulihan itu, benang yang kusut itu sudah terurai, mari kita maknai ini seperti Bartimeus, bahwa semua ini bukan karena kehebatan keluarga, bapak paling hebat, ibu paling hebat dibandingkan anak-anak, ini loh aku kan yang ngurai, ya bukan itu. Justru semua itu adalah anugerah, karunia Tuhan. Bartimeus kan demikian, dia sampai berteriak 2 kali, ya. Kalau dia sekadar hanya berteriak, berseru, ya enggak pulih. Tetapi justru pulih itu ketika Yesus sendiri yang datang untuk memulihkan Bartimeus, ya. Kalau Bartimeus itu menyatakan tanda syukur itu dengan mau mengikut Tuhan, apakah keluarga kita kelak juga akan mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Mau mengikut Tuhan sebagai keluarga, pengen semakin dekat lagi dengan Tuhan. Caranya apa? Setiap orang bisa punya cara masing-masing. Tetapi mari kita belajar dari salah satu penggalan lirik lagu Benang yang Kusut tadi. Tetaplah jaga utuhnya cinta yang sudah Tuhan rajut, tetap beriman meski cobaan datang menerjang terus. Jangan kau ingkari janjimu yang suci di hadapan Tuhanmu. Jangan kau ingkari janjimu yang suci di hadapan di depan Tuhanmu, ya. Itu juga menjadi cara bagaimana kita mau mengikut Tuhan. Selamat berjuang mengurai benang yang kusut masing-masing, ya, bersama dengan Tuhan dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Umat kami angkat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita, pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kami sungguh menyadari bagaimana keluarga kami memiliki benang yang kusutnya masing-masing. Namun kami juga menyadari bahwa tanpa Engkau tentu kami tidak dapat mengatasi segala permasalahan yang pelik ini. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, buatlah kami dapat melihat, kami dapat memiliki iman yang teguh seperti Bartimeus. Berkatilah setiap keluarga-keluarga kami agar kami dapat saling mengasihi, mendukung satu dengan yang lain, memberikan ruang bagi satu dengan yang lain, sehingga bersama keluarga dan bersama dengan Tuhan kami dapat mengurai sepelik apapun permasalahan keluarga kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga hendak menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh menteri yang sudah dilantik. Kami sungguh menaruh harapan besar kepada mereka supaya mereka dapat membawa kemajuan bagi bangsa kami. Namun kami juga menyadari akan keterbatasan para pemimpin kami, sehingga kami mohon Tuhan yang boleh menyertai proses pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan yang menolong mereka dalam membuat segala kebijakan bagi bangsa ini, sehingga segala kebijakan itu boleh membawa kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa kami ini. Dan kami juga mohon berkat Tuhan bagi pilkada yang akan kami lakukan mendatang. Tuhan, kami mohon supaya kami dapat memilih dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan para pemimpin daerah, sehingga siapapun yang akan menjadi pemimpinnya, itulah juga yang akan boleh membawa kemajuan bagi daerah kami ini. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami berdoa bagi Saudari Rezeki Siburian, Saudara Alexander, Saudara Nixon Sianipar, Ibu Lamro Simanulang, Bapak Andri Junaidi, Saudara Josian Saputra, Saudari Kesia Sinaga, Bapak Ruben Setiadi, Ibu Sumarsi, Saudari Gisela Serin Siregar, Saudari Rahel Lumbantoruan, Saudara Evan Hadi, Saudari Enela Sinaga, Ibu Evi Sihombing, dan seluruh anggota jemaat yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada saat ini. Tuhan, kami sungguh menyadari ditambah 1 tahun usia ini ada banyak kemurahan Tuhan yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami ini, dan karena itulah menjadi keteguhan bagi kami bahwa dengan waktu, dengan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada mereka, mereka terus dapat merasakan pertolongan Tuhan, dan mereka boleh semakin berhikmat, bijaksana untuk menjadi teladan yang baik dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan menjalani proses pemulihan. Kami mengingat Bapak Yohanes Walanda, Bapak Daniel Siahaan, Ibu Yuliana, anak cucu kami Joel, dan juga Ibu Sundari. Tuhan, sebagai manusia kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi harapan mereka saat ini. Namun yang kami tahu bahwa Tuhanlah yang tahu, Tuhanlah yang mengerti apa yang mereka rasakan saat ini. Kami mohon Tuhan, di tengah segala rasa sakit yang saat ini ditanggung, yang saat ini sedang dipulihkan baik melalui obat-obatan, para medis dan segala hal, Tuhan boleh memberkati itu semua, sehingga kalau Tuhan berkenan maka saudara-saudara kami ini boleh lekas pulih. Namun demikian, jika Tuhan punya kehendak yang lain, kiranya biarlah kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami.
sebab kami yakin bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh pekerjaan kami masing-masing. Kami mohon kesehatan dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga kami dapat mengusahakan segala pekerjaan kami ini dengan baik, sehingga kami boleh merasakan kemurahan Tuhan di dalam pekerjaan kami yang saat ini sedang berjuang dengan mencari pekerjaan, yang berjuang untuk mencari pasangan hidup. Tuhan, tolong Engkaulah yang terus meneguhkan hati mereka, bukan hanya untuk mencari tetapi juga merawat kehidupan masing-masing, sehingga dengan kehidupan yang baik maka kami percaya pasangan yang baik pun juga akan hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas pemeliharaannya bagi keluarga kita dengan memberikan persembahan kepadanya. Marilah kita membawa persembahan kita kepadanya dengan berlandaskan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita puji Tuhan dari NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Hari berlimpah
persembahan kita di dalam doa. Bapa yang maha baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan atas limpah rahmat yang Kau berikan kepada kami. Bapa, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa, datang membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh untuk kemuliaan nama-Mu, dan ajarilah kami Tuhan untuk lebih lagi bersyukur Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mensyukuri atas hidup kami Bapa. Bapa, biarlah Tuhan persembahan ini boleh dikelola oleh para majelis dengan baik Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu, khususnya di GKI Pamanukan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan juga beribadah kepada Tuhan. Mari kita sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan juga melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, amin.